Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Reswati Mulyaningsih, CGP Angkatan 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam materi ini, modul 1.3 1.A.5 dalam ruang kolaborasi tentang prakarsa perubahan tahapan Bagja. Dalam tahapan Bagja, tugas ketiga yaitu mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan di kelas. Untuk menunjukkan aksi-aksi nyata dan langkah-langkah real dalam mewujudkan pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan, kanvas Bagja akan menggiring kita sebagai guru penggerak untuk selalu berpikir positif dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa diambil pelajaran bagi kita, serta mendukung hal-hal positif untuk terwujudnya visi kita sebagai guru penggerak. Nah, untuk menggali kelebihan-kelebihan yang kita miliki agar semakin semangat, maka kita terus menggali hal-hal positif yang ada pada murid, rekan kerja, kepala sekolah, maupun fasilitas yang mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dalam kanvas Bagja ini akan kita tampilkan yaitu dalam tahapan Bagja, pertanyaan yang muncul untuk mengembangkan literasi dan menunjukkan aksi-aksi nyata serta langkah-langkah real mengenai pojok literasi yang nyaman dan berkelanjutan adalah mengapa pojok literasi tersebut sangat perlu dibuat di kelas. Kedua, pertanyaannya adalah bagaimana cara mewujudkan pojok literasi di kelas yang nyaman dan berkelanjutan. Kemudian tindakan yang saya lakukan adalah dengan melakukan wawancara dan berdiskusi dengan teman-teman sejawat dan kepala sekolah tentang prakarsa perubahan melalui pojok baca literasi ini. Kemudian kami merancang kegiatan, mengakses dan memahami serta menggunakan media-media digital, alat-alat komunikasi beserta jaringannya. Dengan kemampuan yang kami miliki, siswa dan guru dapat menyampaikan dan mendapat informasi-informasi baru serta menyebarkannya dengan bijak ke dalam literasi. Kemudian dengan mencari contoh-contoh nyata dari video yang menunjukkan pojok literasi tentang kepedulian siswa terhadap sesama dan alam sekitarnya. Langkah kedua dalam Bagja, ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul dalam pikiran saya adalah, apakah pengalaman saya dalam membuat pojok baca dapat diterapkan juga oleh rekan-rekan lain di sekolah, dan apakah dapat menyenangkan siswa serta dapat berhasil menanamkan kepedulian mereka dalam menata dan mengemaskan kembali buku-buku yang dibacanya. Kemudian pertanyaan kedua, buku bacaan apa saja yang mereka sukai selama dalam literasi yang dapat menunjukkan kepedulian sesama dan alam sekitarnya. Untuk pertanyaan ketiga adalah bagaimana pengadaan buku-buku pojok literasi di sekolah yang berhasil dilakukan oleh guru-guru di kelas serta dapat mempengaruhi kepedulian anak-anak terhadap sesama dan alam. Dalam mengambil tindakan dari pembelajaran pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya menggali dan mensusun cita-cita dan harapan-harapan siswa dengan cara membuat data perkembangan pojok baca literasi yang berorientasi terhadap sikap dan perilaku peduli sesama dan peduli lingkungan. Jawaban kedua, saya bertindak dengan melibatkan siswa dalam pengumpulan dan menginventaris kekuatan-kekuatan yang berupa perubahan-perubahan positif yang nyata seperti melengkapi dan mengisi tema-tema sesuai dengan profil Pancasila. Tindakan yang ketiga yang saya lakukan adalah mengajak guru-guru lain untuk ikut aktif dalam membuat pojok baca, baik secara luring maupun daring. Nah, di sini teman-teman saya yang sudah melaksanakan adalah selain saya, Ibu Sana, Ibu Bona, Ibu Rika, dan Bapak Supriyansa.
menggali mimpi. Pertanyaan yang muncul di benak saya adalah, apa saja ya kegiatan yang dapat dilakukan di pojok baca literasi? Pertanyaan saya yang kedua, bagaimana perasaan saya dengan adanya pojok literasi yang nyaman di kelas? Kemudian pertanyaan saya lagi muncul, apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman dan terawat serta dapat menarik minat siswa untuk membaca? Nah, tindakan yang akan saya lakukan di sini adalah dengan meminta pendapat pada semua rekan-rekan anggota kelas, rekan-rekan guru maupun rekan-rekan di luar sekolah. Kami bersama-sama siswa membuat desain pojok baca literasi yang nyaman, menarik, dan berkelanjutan berdasarkan aspek-aspek profil pelajar Pancasila. Dalam tahapan keempat, ada 4 pertanyaan yang ingin saya jabarkan dan ingin saya rencanakan, yaitu pertanyaan pertama adalah langkah-langkah apa yang perlu saya persiapkan untuk membuat pojok baca literasi yang diimpikan oleh siswa-siswa saya. Pertanyaan kedua, berapa lama target untuk menyiapkan literasi? Ketiga, bagaimana pengaturan pojok baca literasi agar tetap nyaman dan menyenangkan bagi siswa saya? Pertanyaan saya yang keempat adalah, apa hal pertama yang dapat saya lakukan untuk mewujudkan perilaku kepedulian sesama dan peduli lingkungan alam pada siswa melalui pojok baca literasi tersebut? Untuk melakukan refleksi dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya melakukan tindakan dengan memetakan pencapaian kekuatan terhadap visi, terhadap diri sendiri, terhadap kepala sekolah, rekan-rekan guru sekolah, serta daya dukung yang ada di sekolah. Perilaku yang ingin saya capai dalam pemetaan tersebut terhadap siswa adalah memiliki sifat-sifat dan karakter sebagai pelajar profil Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia dan berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Pemetaan pencapaian kekuatan terhadap visi ini saya integrasikan dalam peran dan nilai saya sebagai guru penggerak, calon guru penggerak, yaitu dengan mempelajari hal-hal baru dan secara konsisten dalam membuat konten serta mau berbagi dengan teman-teman. Kemudian pemetaan pencapaian kekuatan pada diri siswa, yaitu dengan mengikuti perkembangan zaman dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian pemetaan pencapaian kekuatan yang berhasil dikerjakan oleh kepala sekolah sebagai pemantau kebijakan sekolah adalah bertanggung jawab terhadap semua program kegiatan untuk mewujudkan mimpi-mimpi dan visi yang ada di sekolah. Pemetaan pencapaian kekuatan terhadap rekan-rekan guru adalah sebagai motivator dalam berkolaborasi dan merupakan sumber-sumber belajar serta sumber refleksi untuk memperbaiki hal-hal yang kurang serta menambah dan meningkatkan hal-hal yang memiliki kekuatan lebih. Serta di sini sebagai pemetaan yang terakhir, yaitu pencapaian yang difasilitasi oleh faktor pendukung, yaitu sekolah mampu memfasilitasi segala kebutuhan belajar anak yang berpihak kepada siswa. Sekolah memiliki fasilitas pendukung sebagai skala prioritas dalam peningkatan kualitas menuju visi. Visi yang dikembangkan adalah sesuai dan selaras dengan profil pelajar Pancasila.
8 bagja yang terakhir adalah prakarsa perubahan dalam mendapatkan lingkar pinggang yang ideal. Saya mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan kegiatan literasi yang akan saya lakukan, yaitu tentang siapa yang akan mengarahkan dan memantau kegiatan tersebut, siapa saja yang harus saya libatkan dalam kegiatan literasi tersebut, kemudian kapan usaha kegiatan tersebut harus saya lakukan, bagaimana pencatatan kemajuan pada sikap dan perilaku anak, serta siapa yang akan menampung tentang kesulitan-kesulitan yang kemungkinan akan terjadi dalam kegiatan tersebut. Nah, dari atur eksekusi ini, maka tindakan yang akan saya lakukan adalah berdiskusi dengan kepala sekolah agar dapat mengawasi dan memantau jalannya kegiatan literasi. Kemudian mengajak rekan-rekan sejawat untuk terlibat dalam satu tim kegiatan literasi. Yang ketiga adalah melakukan penjadwalan secara rutin agar ketercapaian dapat realisasi dalam model pembiasaan perilaku anak. Kemudian saya melakukan evaluasi terhadap hal-hal yang dirasa kurang dan meningkatkan perilaku-perilaku positif yang berhasil menjadi aksi anak-anak. Kemudian saya juga mencatat temuan-temuan yang membutuhkan konseling atau solusi yang melibatkan rekan-rekan guru lain sebagai konselor. Kemudian tindakan-tindakan yang bisa saya lakukan yang lain adalah merespon dan mengapresiasi positif terhadap perubahan-perubahan kecil dari perilaku anak yang peduli terhadap perkembangan literasi di sekolah. Kemudian memberi pilihan-pilihan kegiatan keterampilan yang positif, yang lebih menarik dan menantang pada anak-anak untuk terus mencoba agar termotivasi dan terus mengikuti serta mempelajari hal-hal yang baru. Hal ini adalah untuk melatih keberanian serta untuk lebih berkreasi. Untuk mengembangkan lebih lebar lagi kegiatan literasi ini, yaitu saya melakukan dengan mengulang merancang alokasi waktu dan dimensi profil Pancasila. Kemudian saya membentuk tim fasilitasi proyek tersebut untuk mencapai penguatan profil Pancasila. Yang ketiga adalah saya mengidentifikasi kesiapan satuan pendidikan dalam memfasilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pembuatan literasi. Kemudian langkah yang keempat adalah saya melakukan pemilihan tema-tema untuk mencapai penguatan profil Pancasila dan menambah jumlah dimensi profil Pancasila yang dikembangkan dalam suatu proyek yang tidak terlalu banyak agar tujuan pencapaian proyek tersebut lebih jelas dan lebih terarah. Tahapan yang terakhir yaitu setelah memasukkan tema, kemudian kita membagikan dalam beberapa sub topik yang lebih spesifik yang nantinya akan dipilih dan dapat menyesuaikan dengan dimensi yang sudah ditentukan oleh pimpinan satuan pendidikan kita, yaitu kepala sekolah. Demikianlah prakarsa perubahan tentang mewujudkan pojok literasi yang nyaman yang berkelanjutan di kelas. Demikianlah materi ini saya sampaikan. Salam bahagia untuk semuanya para calon guru penggerak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.